Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Novel Perjalanan Dimensi Waktu Cence. Jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Semoga menghibur. Terima kasih. Bab 266. Patuh saja, sialan. Jika kamu berani berteriak di depan Hakim Daerah Su dan Tuan Gao, tidak peduli siapa kamu harus mematuhi hukum di bawah tanganku, Lao Zhou. Patuhlah, jika tidak, kamu akan menderita. Petugas pemerintah bernama Lao Zhou bahkan menendang kaki Chen Che hingga membuatnya berlutut. Tuan, Chen Xiaobing dan Tong Dalei menjadi marah dan meraung pada saat yang sama, menjatuhkan pria bernama Lao Zhou itu. Ah, cepat borgol, cepat borgol. Lao Zhou terlempar, tetapi dia tidak berhenti dan terus berteriak. Sekelompok pejabat pemerintah datang dan menjepit Tong Dalei dan Chen Xiaobing ke lantai. Chen Che setengah berlutut di tanah. Melihat apa yang terjadi pada kedua bersaudara itu, dia perlahan menyipitkan matanya. Tuan Gao, Hakim Su, Anda baik, Anda benar-benar baik. Ingat, jika Anda meminta saya berlutut hari ini dan membiarkan saudara saya menderita, saya akan meninggalkan kata-kata saya di sini, masalah ini belum selesai. Gao Qi dan yang lainnya mendengar kata-kata Chen Che, awalnya membuka mulutnya dan ingin menyuruh para petugas untuk berhenti, tapi ketika dia mendengar ancaman Chen Che, dia mencibir lagi. Kalau begitu aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan. Tangkap, jatuhkan mereka, bawa mereka ke penjara daerah dan kunci mereka. Aku ingin melihat seberapa hebat mereka, apakah mereka masih bisa membobol penjara. Lalu itu akan menjadi masalah serius berupa pemberontakan dan kehilangan akal. Jika orang-orang di desa Chenjia berani melakukan pemberontakan, maka aku harus mengirim pasukan Chengzu untuk menekannya. Chen Che dan yang lainnya ditangkap dan dibawa pergi oleh pejabat pemerintah, bahkan penjaga toko Qin pun tidak luput. Tentu saja, masalah sebesar itu segera dilaporkan kembali ke desa Chenjia. Bagaimanapun, itu terjadi di Menara Bangau Putih, dan orang-orang di Menara Bangau Putih semuanya adalah orang-orang Chen Che. Sialan, bajingan seperti Gao Qi, Su Zhengbang, dan Song Chengtang benar-benar berani menangkap tuan kita. Saudaraku, persetan dengan mereka, persetan dengan para pejabat anjing itu. Yang paling impulsif adalah para siswa di akademi. Setelah mereka mendengar bahwa Chen Che telah ditangkap, Chen Wu adalah orang pertama yang melompat keluar, mengambil kapaknya, dan berkumpul dengan saudara-saudaranya untuk bersiap beraksi. Siswa yang lain pun tidak mau kalah. Entah mereka siswa dari desa Chenjia atau siswa dari desa lain, mereka semua tahu siapa yang telah mengubah hidup mereka, mereka berkumpul menjadi pasukan besar. Yang juga bersemangat adalah para pengawal di desa. Tidak ada pengecut di antara para pengawal di desa Chenjia. Orang-orang di desa Chenjia sekarang bangga bergabung dengan para pengawal. Para pengawal bahkan pergi ke Gunzu untuk meraih kemenangan menjadi legenda di desa. Namun, bukan hanya anggota tim pengawal, tetapi juga penduduk desa biasa. Begitu semua orang mendengar bahwa Chen Che dalam masalah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka memerintahkan orang-orang untuk pergi ke pemerintah daerah untuk menyelamatkannya. Ketika berita itu sampai ke rumah Chen Che, Liu Xiaoxiao hampir menangis. Luo Sanshan segera menghiburnya, Nona, jangan khawatir, suami kita akan baik-baik saja, dan kami tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Saya akan membawa Mimi, Hua-Hua dan yang lainnya segera, saya ingin melihat siapa di pemerintah daerah yang dapat menghentikan ketiga harimau saya. Merasakan kemarahan Luo Sanshan, ketiga harimau dewasa yang beristirahat di halaman semuanya berdiri dan mengeluarkan raungan auman yang dalam dan kuat. Halaman keluarga Chen terguncang, dan suara menyebar ke seluruh desa, membungkam para siswa dan penduduk desa yang bersemangat. Penduduk desa tahu bahwa Luo Sanshan memiliki 3 ekor harimau, tetapi ketiga harimau itu selalu berada di halaman rumah Chen Che atau berkeliaran di belakang bukit. Mereka sangat baik dan tidak pernah menggigit siapapun atau mengejar penduduk desa. Keberadaan ketiga harimau ini menjadi legenda bagi para siswa. Mereka diberitahu dari mulut ke mulut bahwa ada harimau pemakan manusia di pegunungan belakang, namun mereka hanya mendengarnya dan belum pernah melihatnya. Sekarang, mendengar auman harimau satu demi satu, semua orang akhirnya menyadari bahwa hal ini ternyata benar. Qiu Yaoer memegang kapak dan melompat ke punggung Hua-Hua, aku menyuruh suamiku untuk membawaku bersamanya,
tapi dia menolak untuk mendengarkan. Aku pasti akan mengikuti suamiku tidak peduli apa yang dia katakan di masa depan. Hua, ayo pergi dan selamatkan ayahmu. Aku tidak bisa membiarkan dia menderita di penjara. Aku tidak akan membiarkan satupun bajingan yang menangkapnya, dan aku akan membunuh mereka semua. Hua berteriak dan bergegas keluar halaman bersama Qiyu Yaoer. Luo Sanshan menghibur Liu Xiao, dan kemudian dengan cepat melompat ke punggung Mimi. Dia biasanya suka bermain dengan mereka. 3 harimau dewasa tidak bisa ditunggangi oleh orang lain, tetapi Luo Sanshan, Qiyu Yaoer dan yang lainnya bisa mengendarainya dengan sempurna. Tidak masalah, mereka senang bisa dekat dengan mereka. Di belakang ketiga harimau itu ada seekor macan tutul gemuk, seekor ling yang kuat, dan 2 anjing gunung. Meskipun anjing penjaga gunung adalah yang terlemah di antara mereka, kemampuan mereka masih di luar kemampuan anjing biasa yang hidup bersama harimau. Meski ukurannya belum terlalu besar, namun penampilannya yang serius membuat orang merasa sedikit bergidik, seperti menghadapi binatang buas sungguhan, entah kenapa Anda akan selalu memikirkan perasaan leher dan otot Anda terkoyak olehnya. Qiyu Yaoer dan Luo Sanshan membawa hewan peliharaan keluarga mereka turun gunung. Ketika para siswa melihatnya, mereka semua berseru. Qiyu Yaoer berteriak keras, "Anak-anak, tuan kalian mendapat masalah di daerah hari ini." Dia ditangkap oleh petugas anjing jahat itu dan dibawa ke penjara daerah. Mereka mungkin menyiksanya dan memukulinya dengan cambuk, kita akan membakar mereka dengan api. Anak-anak, ayo kita menyelamatkannya sekarang. Dia adalah pahlawan yang berperang melawan pejabat tinggi untuk pajak tahunan rakyat. Gadis itu menunggangi punggung harimau sambil memegang kapak tinggi-tinggi di tangannya. Meski suaranya yang tajam terdengar seperti tangisan, hal itu lebih menggugah emosi para siswa. Para siswa sudah sangat bersemangat, tetapi sekarang setelah Qiyu Yaoer memimpin, mereka tiba-tiba menjadi lebih bersemangat. Sulit untuk tidak bersemangat. Harimau yang begitu agung benar-benar ada, dan berjumlah 3 ekor. Tuannya sebenarnya punya harimau di rumah. Dan harimau ini juga bisa ditunggangi. Ini adalah godaan yang tidak bisa ditolak oleh anak laki-laki manapun. Meski mereka tidak bisa menungganginya, tetap menyenangkan untuk menontonnya bersama. Jadi mereka bahkan tidak memikirkannya. Mereka meneriakkan nama tuan mereka dan bersiap untuk segera keluar desa bersama Qiyu Yaoer, Luo Sanshan dan yang lainnya. Namun, mereka dihentikan oleh Wang Hongwen, Qiyu Bailu dan yang lainnya. Wang Hongwen dan yang lainnya tidak menghentikannya di akademi karena masih banyak penduduk desa yang tidak masuk akademi. Wang Hongwen dan yang lainnya menghentikan mereka di pintu masuk desa. Setiap orang yang ingin meninggalkan desa harus melewati gerbang itu. Wang Hongwen dan yang lainnya berdiri diam di sana dan menghentikan semua orang. Dekan Wang, tolong minggir, kami akan pergi ke kabupaten untuk menyelamatkan suamiku. Qiyu Yaoer sedang menunggangi punggung harimau dengan momentum yang luar biasa. Bahkan jika Wang Hongwen memblokirnya sekarang, dia tidak akan memperdulikannya. Dia hanya memiliki satu tujuan sekarang, yaitu menyelamatkan Chen Ce. Bab 267. Dengarkan aku, jika kamu terburu-buru ke pemerintahan daerah seperti ini, bahkan jika kamu menyelamatkan Chen Ce, tahukah kamu apa konsekuensinya? Itu sama dengan pemberontakan. Pemberontakan hanya perlu dikonfirmasi oleh pengadilan, dan kemudian pasukan akan dikirim untuk menekan kita. Meskipun kita cukup kuat sekarang, desa Chenjia kita tidak mampu melawan ribuan tentara dan kuda di sini. Semuanya, tolong jangan impulsif. Percayalah, Tuan Qiyu dan saya akan pergi keluar bersama. Kami berjanji untuk membawa Chen Ce kembali. Bagaimana dengan itu? Sejujurnya, Wang Hongwen sangat senang melihat masyarakat di desa Chenjia begitu bersatu. Apa artinya ini? Hal ini menunjukkan bahwa kerja keras Chen Ce tidak sia-sia. Dia telah melakukan banyak hal untuk penduduk desa, dan penduduk desa sangat menghormatinya. Ketika sesuatu terjadi padanya, mereka segera mendukungnya dan keluar bersama untuk membantunya. Jadi melihat pasukan besar seperti itu, Wang Hongwen sangat berbahagia untuk Chen Ce dari lubuk hatinya. Dekan Wang, tapi saya khawatir suami saya akan menderita di penjara. Dia adalah seorang cendekiawan dan tidak pernah banyak menderita. Jika dia tiba-tiba dikurung, maka Qiyu Yaoer biasanya adalah orang yang sangat tenang. Tapi sekarang karena masalah ini menyangkut Chen Ce, dia tidak bisa tenang lagi. Dia terburu-buru, selalu berpikir untuk segera berlari ke penjara daerah, membunuh semua pejabat, dan kemudian membawa suaminya pergi dari sana, keluar dari penjara.
Jangan khawatir, kami tidak akan membiarkan dia di penjara semalaman. Kami akan segera pergi ke kota. Qiu Bailu juga berkata dengan lantang saat ini, ya, Chen Ce berhasil mempertahankan semua situasi ini. Anda tidak ingin merusak semuanya, bukan? Jangan khawatir, saya pernah menjadi prefek. Meskipun dia, Gao Qi, harus memberi saya sedikit wajah. Bukan masalah besar untuk mengeluarkan Chen Ce dari sana. Saya berjanji akan membawa suamimu kembali utuh saat saya kembali di malam hari. Kalau tidak saya akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu ingin lakukan. Di bawah bujukan Wang Hongwen dan Qiu Bailu, di bawah tongkat moral mereka, dan tanpa ingin menghancurkan semua kerja keras yang dilakukan Chen Ce, Luo Sanshan akhirnya membujuk yang lain. Dia meminta penduduk desa dan anak-anak tetap tinggal untuk sementara waktu, dan membiarkan Dekan Wang dan Tuan Qiu mencobanya terlebih dahulu. Semua orang berhasil dibujuknya, tapi Qiu Yaoer tidak bisa dibujuk. Aku ingin pergi bersama kalian. Suamiku membawaku bersamanya sebelumnya dan itu baik-baik saja. Saat dia di Gunzu, ada orang yang ingin membunuhnya, tapi aku memblokir mereka semua. Kali ini aku harus pergi dan menyelamatkan suamiku. Jika kalian hentikan aku akan pergi sendiri. Dia bersikeras dan tidak menyerah. Wang Hongwen dan Qiu Bailu saling memandang dan kemudian berkompromi. Oke, Nona Yaoer boleh pergi bersama kami, tapi harimaumu tidak. Itu terlalu mencolok, dan ketiga harimau ini adalah senjata rahasia suamimu, dan kamu tidak ingin dia mengungkapkan kartu trufnya begitu cepat, bukan? Qiu Yaoer tidak peduli. Dia hanya ingin pergi. Tidak masalah apakah dia menunggangi harimau atau tidak. Akhirnya Wang Hongwen dan Qiu Bailu memutuskan untuk segera berangkat, disusul oleh Qiu Yaoer dan Chen Wu. Chen Wu dibawa oleh Qiu Yaoer atas inisiatifnya sendiri. Meskipun dia cukup percaya diri dengan kemampuannya sendiri, dia juga khawatir tidak akan ada cukup tenaga untuk menyelamatkan Chen Ce. Dengan seorang pemuda yang memiliki keterampilan terbaik di antara seluruh desa, Qiu Yaoer akan semakin percaya diri dengannya. Untuk mencapai pusat pemerintahan dengan cepat, Wang Hongwen bahkan tidak naik kereta, tetapi memilih menunggang kuda bersama para anak muda. Ini hampir mematahkan tulang tuanya. Adapun Qiu Bailu, dia berada dalam situasi yang jauh lebih baik daripada Wang Hongwen. Tidak hanya dia santai dan nyaman, tetapi dia juga dapat berbicara untuk menghibur Qiu Yaoer yang pemarah. Wajah Qiu Bailu dipenuhi kekhawatiran. Dia memandang Qiu Yaoer, takut ketika dia tiba di lokasi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memotong Gao Qi. Menginjak matahari terbenam, semua orang masuk ke kantor pemerintah daerah. Di kantor pemerintahan, Gao Qi sedang duduk di kursi utama, minum teh dengan tenang, tapi hatinya gelisah. Dia tidak menyangka segalanya akan berkembang sampai ke titik ini. Meskipun dia telah merencanakan untuk menangkap Chen Ce dan yang lainnya sebelumnya, setelah mereka benar-benar mencapai langkah ini, Gao Qi tidak bisa menahan kepanikan. Dia sudah lama tinggal di desa Chenjia dan mengetahui sikap masyarakat di desa Chenjia terhadap Chen Ce. Dia selalu merasa sesuatu akan terjadi jika Chen Ce dikurung seperti ini. Namun kemudian ia berpikir lagi, mungkinkah orang-orang nakal di desa Chenjia itu masih berani memberontak? Berbeda dengan Gao Qi, Song Chengtang sama sekali tidak khawatir. Dia berlari mondar-mandir, bahagia seperti kura-kura yang baru saja memakan melon. Dia sangat membenci Chen Ce sehingga dia merasa puas saat melihat kemalangan Chen Ce. Su Zhengbang juga ambigu. Dia tidak menunjukkan banyak kegembiraan. Orang yang suka berdiam diri seperti dia tidak akan pernah mengesampingkan hartanya. Meskipun Chen Ce sekarang dikirim ke penjara oleh orang-orangnya, Su Zhengbang juga diam-diam mengirim orang untuk membawakan mereka air dan makanan, dengan bijaksana mengatakan bahwa ini bukan yang ingin dilakukan oleh Su Zhengbang, tetapi dia hanya bawahan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Gao Qi ingin melakukan ini, tapi dia hanya bisa menurut tanpa daya. Meskipun Su Zhengbang tidak tahu apakah itu berguna, setidaknya itu lebih baik daripada tidak melakukannya. Tuan, Dekan Wang dan Tuan Qiu ada di sini. Salah satu pengawal pribadi Gao Qi berlari masuk dan berbisik kepada Gao Qi. Gao Qi menarik napas dalam-dalam, mengapa kamu di sini? Pergi dan undang mereka masuk. Gao Qi juga sedikit malu, sebenarnya dia tidak ingin membuat masalah dengan Chen Ce, tapi situasi tidak bisa diprediksi saat itu. Itu semua adalah kesalahan para pejabat pemerintah yang impulsif, mereka sebenarnya berani menindas Chen Ce begitu saja. Chen Ce ditangkap, dan mereka sama sekali tidak peduli dengan kekuatan di belakang Chen Ce.
Mereka benar-benar tidak memiliki ketajaman sama sekali. Bahkan Su Zhengbang, atasan mereka, takut pada sesuatu di belakang Chen Ce, tetapi mereka tidak takut pada hal itu. Segera, Wang Hongwen dan Qiu Bailu masuk, diikuti oleh Qiu Yaoer dan Chen Wu. Apa yang kamu lakukan? Nada suara Qiu Yaoer sangat tidak ramah, dan dia menatap kedua pejabat pemerintah yang menghalanginya. Kamu boleh masuk, tapi kamu tidak boleh membawa senjata. Letakkan kapakmu. Para pejabat pemerintah jelas tidak menganggap serius dia dan Chen Wu, lagi pula, dalam pandangan mereka, tidak peduli siapa kamu, jika kamu mau memasuki kantor pemerintah, kamu harus melucuti senjata. Jika tidak, kamu tidak akan pernah dibiarkan masuk begitu saja. Jika itu adalah senjata lain, seperti belati, mereka, para pejabat pemerintah, bisa saja berpura-pura tidak melihatnya. Tapi dengan kapak yang besar dan terang di tangan mereka, siapa yang berani membiarkannya masuk? Tidak, jika kapaknya ada di sini, maka orangnya juga ada di sini, dan jika kapak itu mati dan orang itu juga mati. Jika kamu berani menghentikanku, aku akan menebasmu sekarang juga. Sekarang dia tidak bisa melihat suaminya, dia sangat mudah tersinggung. Sebagai pengagum supernya, murid mudanya Chen Wu akan melakukan apapun yang dia katakan. Oleh karena itu, Qiu Yaoer baru saja berbicara, tetapi Chen Wu telah mengangkat kapaknya dan siap menyerang. Chen Wu, jangan gegabah. Wang Hongwen segera menghentikan Chen Wu, dan merasakan satu kepala sama besarnya dengan dua. Dia benar-benar tidak menyangka mereka akan begitu impulsif. Jika mereka pergi sendiri, petugas pemerintah mungkin akan langsung dipotong oleh mereka. Setelah kebuntuan beberapa saat, Su Zhengbang keluar dan mengundang semua orang masuk. Adapun dua bersenjata Qiu Yaoer dan Chen Wu, mereka diabaikan. Yang dipikirkan Su Zhengbang adalah, bukankah hanya perempuan dan anak laki-laki yang membawa dua kapak besar? Bisakah mereka mengayunkan kapak sebesar itu? Dia percaya bahwa kedua orang ini hanya mencoba menjadi berani dengan kapak sebesar itu, dan mereka tidak memiliki sifat mematikan sama sekali. Bab 268. Tuan Gao, kamu sangat sombong. Kamu benar-benar menangkap pemimpin gunung kami meskipun kami tidak setuju. Kamu benar-benar mampu. Begitu Qiu Bailu memasuki ruangan, dia mendekat ke wajahnya dan memarahi Gao Qiu dengan marah. Gao Qi mengangkat bahu, kami tidak bisa mencapai kesepakatan, tidak ada cara lain. Anda juga tahu, Tuan Qiu, apa artinya kekurangan puluhan ribu tael perak. Dan yang diinginkan Chen Ce adalah, kota Xinyu itu tidak akan memungut pajak ini di masa depan. Ini berarti Chengzu akan kehilangan puluhan ribu tael perak setiap tahun. Apa yang harus saya lakukan dengan kerugian sebesar itu? Saya tidak punya pilihan selain melakukannya. Berhentilah bicara omong kosong padaku. Bagaimana jika Chengzu, kota besar di Nuozu, kehilangan kota bernama Xinyu? Kekurangan ini tidak seberapa dibandingkan dengan kota besar lainnya di Chengzu. Anda hanya ingin menangkap Chen Ce, bukan? Baik, saya dapat memberitahu Anda, saya akan menulis surat nanti, dan saya akan menyerahkannya kepada Kaisar untuk melihat komentarnya. Saya akan mengambil salinannya untuk Anda. Selain itu, saya tidak takut untuk memberitahu Anda hal yang lebih berbahaya sebelum kami datang, seluruh penduduk desa di desa akan menyerbu ke sini. Ya, mereka membuat kerusuhan, dan saya bergabung dengan Dekan Wang untuk menahan mereka. Jika mereka datang, haha, itu bukan masalah kecil. Gao Qi sedikit autis dengan kata-kata ini. Bukannya dia takut Qiu Bailu menyerahkan suratnya kepada Kaisar. Dia benar-benar tidak takut dengan ini. Jadi apa yang dia takutkan? Dia khawatir orang-orang dari desa Chenjia akan bergegas keluar. Berapa banyak orang yang bisa dikumpulkan oleh desa Chenjia? Jumlahnya ratusan orang, ditambah pelajar, ribuan orang, tapi bagaimana dengan desa di sekitar desa Chenjia? Desa-desa itu juga mendapat manfaat dari Chen Ce, akankah mereka mulai membuat masalah bersama? Pada akhirnya, apakah akan ada puluhan ribu orang yang berkumpul? Apakah masalah ini akan menjadi masalah besar? Yang dikhawatirkan Gao Qi adalah menjadikan segalanya terlalu besar dan tidak mudah untuk diakhiri, yang merupakan hal yang sangat menakutkan baginya. Bagaimanapun, dia dan prefek provinsi tidak akur. Jika kota Xinyu meledak karena insidennya, maka prefek Chengzu pasti akan memanfaatkan keadaan ini untuk menyingkirkan dirinya. Lawan politik terkadang seperti ini. Sekalipun Anda memiliki kepentingan yang sama, di saat-saat kritis, mereka bisa menusuk Anda dari belakang. Tapi Gao Qi tentu saja tidak bisa menunjukkannya.
Dia, Wang Hongwen dan Qiu Bailu seperti memainkan jurus Tai Chi dan membicarakan kesulitan satu sama lain. Bagaimana lagi kita bisa mengatakan bahwa kita masih mengetahui dan saling mengenal satu sama lain? Sebagai seseorang yang pernah menjadi prefek, Qiu Bailu memiliki cukup sarana untuk mengancam Gao Qi. Dia juga orang yang paling ditakuti Gao Qi di desa Chenjia. Saat dia menjadi guru di desa Chenjia, Gao Qi takut padanya. Seperti kata pepatah, pejabat tingkat pertama menindas orang sampai mati. Meskipun Qiu Bailu bukan lagi prefek, dia dulunya adalah prefek, jadi perasaan penindasan sama seperti prefek, dan jabatan Gao Qi adalah bawaan prefek. Sekarang Qiu Bailu menghadapinya dengan sepenuh hati. Hanya butuh setengah jam bagi mereka berdua untuk menyelesaikan adu argumentasi seperti layaknya pertarungan Tai Chi di antara para master. Wang Hongwen tidak menyela, dan Qiu Yaoer serta Chen Wu bingung. Namun setelah mereka berdua menyelesaikan debat argumen Tai Chi, Gao Qi memerintahkan orang-orang untuk membawa Chen Che dan mereka berempat keluar dari penjara, dan membiarkan mereka langsung pergi. Ketika Chen Che keluar dari penjara, ketika dia melihat Qiu Yaoer dan yang lainnya, dia samar-samar menebak apa yang sedang terjadi. Ketika Chen Wu dan Chen Xiaobing bersatu kembali dengan putra mereka, mereka juga sangat bersemangat. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka dikurung. Kegugupan semua orang menjadi tegang. Mereka mengira sesuatu yang besar akan terjadi, tetapi mereka tidak menyangka semuanya akan berjalan sejauh ini. Itu berakhir dengan tergesa-gesa seperti ini. Terima kasih, Tuan-tuan. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan dibiarkan pergi begitu cepat. Chen Che mengepalkan tinjunya pada mereka berdua, merasa sangat bersyukur. Jangan berterima kasih padaku. Aku tidak melakukan apa-apa. Tuan Qiu lah yang bermain-main dengan Gao Qi dan bertukar banyak keuntungan. Wang Hongwen berkata penuh arti. Chen Che dengan cepat mengepalkan tinjunya, tetapi dihentikan oleh Qiu Bailu, kita sedang di kota, bukan? Ayo pergi. Jangan katakan apa-apa, kembali ke desa dulu, kamu harus menemui murid-muridmu dan penduduk desa sesegera mungkin. Aku telah menandatangani perjanjian besar dengan mereka. Jika aku tidak bisa menyelamatkanmu sampai malam ini, maka mereka harus pergi menyerang kantor pemerintahan malam ini juga. Itu berlebihan. Tidak berlebihan. Saat kami pergi, para pengawal sedang menjaga pintu masuk desa. Ayah Dalei, kepala desa tua, juga memberitahuku bahwa jika kamu tidak kembali malam ini, dia akan memimpin penduduk desa dan sekitarnya untuk keluar merobohkan kantor pemerintah daerah. Mereka akan membunuh semua pejabat pemerintah. Chen Che tersenyum pahit ketika mendengar ini, dan juga sangat tersentuh pada saat yang sama. Tentu tidak ada masalah dalam melawan kantor pemerintahan daerah yang hanya beranggotakan 1.000 orang, namun jika mereka benar-benar melakukan itu, mereka pasti akan dikatakan memberontak, dan mereka pasti akan ditindas oleh pengadilan. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan, Chen Che memimpin semua orang kembali ke desa dalam semalam. Melihat Chen Che dan yang lainnya pergi, Gao Qi menghela nafas lega. Tuan Gao, apakah kamu membiarkan mereka pergi begitu saja? Bukankah ini terlalu mudah bagi mereka? Bajingan itu belum membayar harga untuk ini. Song Chengtang mulai menekan dengan keras lagi. Gao Qi bahkan tidak peduli padanya. Jika dia bukan putra keluarga Song, salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota provinsi, Gao Qi akan memerintahkan seseorang untuk memukulinya yang buta dan bodoh seperti babi. Qiu Bailu berusaha membela dirinya dan berkata, dia sebenarnya masih memiliki kontak dengan Gunzu, dan yang lebih penting, dia masih memiliki hubungan dengan pangeran muda Zhou Tai dari Jeju. Anak ini, Chen Che, tidak heran dia begitu berani. Gao Qi menyipitkan matanya dan dengan hati-hati, mempertimbangkan informasi yang baru saja diperolehnya dari konfrontasi dengan Qiu Bailu. Singkatnya, Chen Che ini sangat tidak terduga. Sebaiknya jangan main-main dengannya. Jika Anda harus main-main dengannya, Anda akan mati dengan buruk. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Hei, beri aku beberapa kereta dan kuda, aku akan kembali ke ibu kota provinsi, kata Gao Qi dengan wajah dingin, bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Tuan Gao, baiklah kalau begitu. Su Zhengbang tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Apakah itu akhir dari segalanya? Apa yang harus dilakukan dengan Chen Che, dengan semua kerugian yang dialami? Mari kita tangani dengan dingin. Tidak seorang pun boleh membicarakan masalah ini, tapi jangan berpikir itu akan dilupakan. Gao Qi mendengus dingin dan meninggalkan kantor pemerintah daerah. Ia,
dia tidak pernah berpikir untuk melepaskannya, tetapi saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk mengambil tindakan. Jika ingin menghadapi desa Chenjia dan kota Xinyu, Anda harus melakukan persiapan lagi. Terutama karena hal-hal yang disebutkan Qiyu Bailu sudah cukup untuk menahan Gao Qi. Dia akan kembali dan menanganinya di saat yang tepat. Singkatnya, konfrontasi ini belum berakhir, hanya ditunda untuk sementara waktu. Tapi berbeda dengan Su Zhengbang. Dia mengira Gao Qi telah menyerah. Dia segera merasakan rasa kagum terhadap Chen Ce. Sial, bahkan Tuan Gao bukanlah tandingan Chen Ce. Dia mengalahkannya, dan Tuan Gao kembali ke ibu kota provinsi sepanjang malam. Su Zhengbang dengan cepat menyesuaikan strategi tempurnya, dan bersiap untuk menggunakan keterampilan menjilat super tak terkalahkannya pada Chen Ce, sehingga keajaiban peluang akan bersinar lagi di tangannya. Jadi ketika Gao Qi berangkat semalaman, Su Zhengbang juga menyiapkan banyak hadiah dalam semalam dan berencana mengirimkannya ke desa Chenjia. Hadiah ini bahkan termasuk 2 pejabat pemerintah yang memukuli Chen Ce hingga berlutut, mengikat mereka, dan memberikannya kepada Chen Ce sebagai hadiah. Namun, manipulasi Su Zhengbang juga berhasil mematahkan pertahanan pejabat pemerintah di pemerintahan daerah. Bab 269. Meski sudah larut malam, dan meski semua orang sudah tertidur, di desa Chenjia tetap ramai dan terjaga. Kembalinya Chen Ce dengan selamat membuat penduduk desa bersorak berulang kali, bahkan menabuh gong dan genderang, serta meledakkan petasan. Ada apa? Apa yang terjadi di desa Chenjia? Orang-orang di desa lain merasa terganggu. Bahkan dari kejauhan, mereka bisa mendengar suara petasan di desa Chenjia dan sorak-sorai yang memekakkan telinga. Saya mendengar bahwa Tuan Chen Ce dan pengawalnya ditangkap di pemerintahan daerah. Lalu mengapa orang-orang di desa Chenjia begitu bahagia? Apa yang terjadi? Bagaimana Tuan Chen bisa ditangkap? Bukankah dia memiliki hubungan baik dengan hakim daerah dan yang lainnya? Apalagi yang bisa terjadi? Pasti karena banyak desa kita yang dibebaskan dari pajak tahunan. Hei, Tuan Chen adalah orang yang sangat baik. Dia benar-benar telah melakukan hal-hal baik untuk kita ketika dia menjadi serif di kota kita. Tetapi mengapa orang-orang di desa Chenjia merayakan ketika Tuan Chen ditangkap dan tidak pergi menyelamatkannya? Oh, idiot, pasti Tuan Chen yang sudah kembali jika seperti ini. Ayo, kita pergi dan melihat. Tuan Chen juga telah memberikan kontribusi untuk desa kita. Kita tidak bisa membiarkan orang lain merasa kedinginan. Ayo jalan-jalan dan jangan tidur. Kita harus bisa membantu dalam hal sebesar ini. Penduduk desa dari seluruh negeri bergegas ke desa Chenjia dalam semalam. Jadi desa Chenjia hari ini lebih semarak dibandingkan saat tahun baru. Kepala desa tua mengatur beberapa kebiasaan yang relatif tradisional untuk Chen Ce, seperti melangkahi lubang api, mengatakan bahwa nasib buruk akan terhapus setelah melangkahinya. Chen Ce tentu saja tidak percaya pada apa yang disebut tradisi ini, tapi dia tidak bisa menolak permohonan semua orang, dan jika orang lain menunjukkan kebaikan, Chen Ce akan melakukan apapun yang mereka suka. Ketika Chen Ce melangkahi lubang yang terbakar, sorak-sorai tiba-tiba terdengar di mana-mana. Liu Xiao-Xiao, yang dilindungi oleh Luo Sanshan, berlari ke pelukan Chen Ce. Itu membuatku takut setengah mati. Suamiku, aku sangat khawatir, tahu. Aku pikir kamu, Chen Ce buru-buru membujuk. Oke, bukankah ini baik-baik saja? Ini masalah sepele, jangan dimasukkan ke hati. Apa aku tidak baik-baik saja sekarang? Tidak ada yang salah sama sekali. Berhentilah menangis. Lihat, aku tidak terluka sedikitpun. Chen Ce berputar untuk menunjukkan kepada kedua gadis itu, dan Qiu Yaoer di sampingnya juga membantu menghiburnya. Melihat para siswa dan penduduk desa yang bersemangat di sekitarnya, Chen Ce mengepalkan tinjunya dan berterima kasih kepada mereka semua. Terima kasih kepada anak-anak, terima kasih kepada para warga, beberapa hal sepele telah mempengaruhi semua orang, mungkin membuat semua sangat ketakutan. Sekarang sudah terlalu larut, tidak nyaman untuk berbicara. Besok malam, saya akan mengadakan jamuan makan di taman bermain desa dan mengundang semua orang untuk datang. Penduduk desa menanggapi dengan antusias. Tuan, sama-sama. Dia berakhir di penjara untuk kami semua. Untungnya, Tuan Qiu, Dekan Wang memiliki kekuatan yang besar. Jika tidak, jika para pejabat anjing itu melakukan sesuatu kepada Tuan, kami akan menyesalinya seumur hidup. Ya, Tuan, Anda sangat menderita. Tuan kamu bekerja keras untuk kami,
jadi kami hanya bisa bekerja keras dan membalas kebaikannya dengan tindakan. Setelah Chen Che dan Dekan Wang membantu membujuk orang-orang selama lebih dari setengah jam, semua orang di desa tetangga dibujuk untuk kembali. Para siswa juga kembali ke asrama untuk beristirahat, Wang Hongwen dan yang lainnya pergi tidur terpisah, dan Chen Che kembali tidur dengan ketiga istri baiknya. Untuk menenangkan mereka bertiga, Chen Che tidur dengan mereka malam ini. Meskipun agak ramai dan tidak nyaman, itu tetap praktis. Qiu Yaoer dan Luo Sanshan menolak untuk pergi tidur terpisah, seperti Chen Che akan dibawa pergi lagi segera setelah mereka jauh dari mereka. Chen Che tidur miring, menggendong Liu Xiao Xiao di dadanya. Dia tidur di pelukan Chen Che seperti bayi kecil, dengan wajah kecilnya bersandar di dada Chen Che. Kekhawatirannya hilang saat ini hanya diliputi kebahagiaan. Di belakang Chen Che ada Luo Sanshan, yang memeluknya erat. Dia sekarang adalah orang yang paling mengkhawatirkan keluarga. Baik itu masalah keuangan atau lainnya, semuanya harus ditangani olehnya. Dia pergi ke gunung untuk melakukan safari harimau setiap hari, mengkhawatirkan makanan dan kehidupan sehari-hari Chen Che dan kedua saudara perempuannya di rumah, dan terlebih lagi mengkhawatirkan keperluan dan kehidupan sehari-hari Chen Che. Dia adalah orang tersibuk di keluarga. Apa yang terjadi hari ini membuatnya takut. Dia tidak punya uang dan tidak seperti Liu Xiao Xiao yang memiliki keluarga kaya raya. Oleh karena itu, dia hanya bisa memegang erat Chen Che dari belakang untuk mengungkapkan kegugupan dan kesusahannya. Hanya Qiu Yaoer yang tidak menyentuh Chen Che. Dia bahkan tidur membelakangi Luo Sanshan. Bukan karena dia tidak menyukai Luo Sanshan sehingga dia tidur seperti ini, tapi dia bisa menjadi orang yang pertama tahu, segera bangkit dan melindungi suami dan dua saudara perempuannya saat ada bahaya mengancam. Dia bahkan menyimpan kapaknya di samping tempat tidurnya. Sekarang, kapanpun terjadi sesuatu, dia akan segera bangun dan bertindak. Chen Che tidak membalikkan badan sepanjang malam, namun nyatanya dia tidak tidur sama sekali. Dengan mata terpejam, dia terus mengingat kembali apa yang terjadi hari ini dan memikirkan situasi yang perlu ditangani selanjutnya. Dalam perjalanan pulang, Qiu Bailu dan Wang Hongwen telah berbicara dengan Chen Che. Qiu Bailu harus menakut-nakuti dan membual agar Gao Qi setuju untuk melepaskannya, tapi bagaimanapun juga, masalah itu telah terjalin, dan Chen Che tidak akan menghindarinya. Dia tidak akan menyerah dengan sukarela, dan Gao Qi bahkan lebih tidak mungkin melepaskannya. Chen Che pernah masuk penjara, yang menurutnya memalukan, tetapi Gao Qi berpikir bahwa dia tidak melakukan apapun terhadap Chen Che. Meskipun dia mengejek Chen Che, masalah terakhir tidak terpecahkan sama sekali, jadi Chen Che khawatir jika dia mempersiapkan rencana yang lain. Bersiaplah, tidak akan lama lagi Gao Qi akan mengambil tindakan baru. Pertama-tama, dia pasti akan mencopot Chen Che dari posisi serif kota Xinyu. Baginya, ini sebenarnya hanya masalah satu kalimat akan menjadi solusi terbaik. Tapi siapapun yang akan menjadi petugas serif, dikhawatirkan tidak akan semudah itu, karena baik Chen Che maupun masyarakat tidak akan setuju dengannya, dan pasti akan ada konflik pada akhirnya. Hal lainnya adalah dia khawatir setelah Gao Qi kembali, dia akan langsung mengubah undang-undang setempat. Pada saat itu, pajak tahunan Chen Che dan desanya mungkin akan berlipat ganda seperti yang dia katakan, dan mereka bahkan mungkin harus membayar pajak tahunan lebih dari sebelumnya. Dalam hal ini, pendapat Chen Che adalah memberontak. Ya, jadi apa lagi? Dia bukan penduduk lokal. Dia adalah seorang penjelajah waktu. Jika Anda tidak memberontak melalui perjalanan waktu, bukankah itu sia-sia? Sejak Chen Che dipukuli hingga berlutut di Menara Bangau Putih, benih pemberontakan telah ditanam di dalam hatinya. Jika Anda tidak mengambil keputusan untuk rakyat sebagai pejabat, lebih baik Anda mengambil keputusan sendiri. Yang lainnya, hadapilah. Seperti yang dikatakan Gao Qi, langitnya tinggi dan kaisar jauh. Kaisar tidak bisa mengendalikan pejabat seperti mereka. Begitu pula, dia tidak bisa mengendalikan pemberontak. Awalnya, Chen Che selalu hanya ingin mengubah desa Chenjia menjadi surga, agar masyarakat di sini bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Paling-paling, masyarakat kota Xinyu akan mendapat masalah. Belakangan, karena insiden Li Linzi, Gunzu terlibat, dan Chen Che terpaksa memperluas kekuasaannya. Sekarang, jika hal seperti ini terjadi lagi, Chen Che tidak bisa lagi duduk diam dan menonton. Pemberontakan menjadi satu-satunya jalan keluar. Dia bisa meninggalkan tempat lain sendirian, tetapi Chen Che ingin membebaskan seluruh Chengzu dan Gunzu.
Sebenarnya sulit untuk menangani kekuatan resmi kedua negara bagian ini. Bagaimanapun, mereka adalah kekuatan dari dua negara bagian dan dua pemerintahan. Gunzu memiliki 3 batalion pasukan di seluruh negeri, Tuan-Tuan Tanah juga memiliki pasukan sementara yang berjumlah sedikitnya 3-5 ribu orang. Walaupun efektivitas tempur pasukan jenis ini jelas tidak kuat, perubahan kuantitatif dapat membawa perubahan kualitatif. Adapun Chengzu, wilayahnya 2 kali lebih besar dari Gunzu, dan kekuatan ibu kota provinsi bahkan lebih menakutkan daripada gabungan kekuatan kota-kota lain. Gunzu hanya memiliki 3 batalion, tetapi Chengzu memiliki setidaknya 10 batalion dan setidaknya 5.000 tentara reguler. Meskipun karena masalah korupsi, efektivitas tempur 10 batalion tentara Chengzu ini tidak akan terlalu kuat, dan kohesi mereka tidak akan terlalu baik. Namun mereka adalah pasukan reguler, dengan senjata terpadu dan manajemen militer yang sistematis. Oleh karena itu, jika dia ingin berhasil melakukan pemberontakan dan menjadikan kedua negara bagian sebagai wilayahnya sendiri, Chen Ce harus memiliki setidaknya jumlah pasukan yang sama atau lebih banyak. Jika bisa ada puluhan ribu orang, itu luar biasa. Tapi itu jelas tidak realistis. Bahkan jika dia sekarang merekrut banyak orang, akan sangat sulit untuk bisa mengumpulkan 2 hingga 3 ribu orang. Apalagi saat ini kekuatan masih belum memungkinkan, terutama karena tekanan ekonomi yang tinggi. Meskipun Chen Ce saat ini memiliki ratusan ribu tael perak di tangannya, itu semua diperlukan untuk memperbaiki bendungan Litian. Jika uang ini disalahgunakan, impian Li Linzi akan menjadi omong kosong. Tapi itu tidak masalah. Setelah Menara Seribu Bangau, Menara Bangau Putih, serta pabrik semen Litianba, pabrik batu bata, dan bahkan pabrik baja semuanya mulai digunakan, maka modal Chen Ce akan berkembang berkali-kali lipat. Ketika saatnya tiba, dia akan berkembang pesat, dan setelah itu dia bisa merekrut pasukan dan membuat rencana. Saat dia memikirkannya, Chen Ce mencium aroma tubuh wanita hamil di pelukannya, dan dengan lembut menutupi perutnya dengan telapak tangannya, merasakan kehidupan kecil yang akan datang. Pikiran Chen Ce secara bertahap mengalami perubahan besar malam itu. Bagaimanapun juga, Anda harus memikirkan keturunan Anda. Jika Anda tidak memberontak, paling banyak Anda hanya akan menjadi bangsawan lokal. Hierarki tidak dapat dipatahkan, tapi pemberontakan bisa. Ini adalah cara paling intuitif dan efektif untuk memecah hierarki. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan hal ini. Pemberontakan bukan sekedar sandiwara, bahkan jika Chen Ce ingin memberontak, itu bukan sekarang. Dia harus bersiap sepenuhnya, jika tidak, dia sama saja seperti meminta kematian. Keesokan harinya, sinar matahari pagi menyinari ubin terang di atap. Ketiga wanita itu bangun satu persatu, lalu mereka semua berkumpul dan memeluk Chen Ce dengan erat. Tuan suami, senang sekali Anda berada di sisi saya. Ya, akan lebih baik jika kakak Linzi kembali juga. Kami berempat bersaudara akan bisa melayani suami kami dengan lebih baik. Berbicara tentang melayani. Bersambung ke bab selanjutnya.